Inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yajala alayya rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban bi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajiyan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhwinu bi alaina masaibat dunya wa matina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alul waritha minna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan semua apa yang telah diperintahkan, termasuk pada bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan puasa Ramadan dan saat ini kita beriktikaf. Ya, mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan termasuk amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fastabiqul khairat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat. Allah berfirman fastabiqul khairat, berlomba-lombalah al khairati ing pira-pira kebaikan. Artinya bahwa ayat ini menganjurkan kepada kita dalam melakukan kebaikan kita disuruh untuk bersegera. Ya, maka sesuai dengan apa yang ada di atas al-mubadarah ilal khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa hassu man tawajjaha li khairin 'alal iqbal 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Dan menganjurkan seseorang untuk melakukan kebaikan bil jiddi min ghairi taraddud, bersungguh-sungguh tanpa menunda, tanpa malas-malas. Sebab yang namanya kebaikan iku kudu apa? Melakukan kebaikan iku kudu dipaksa. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka orang atau kita akan menjadi nikmat melakukannya. Maka kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, artinya dalam urusan kebaikan ini kita tidak boleh santai. Sebab nanti kalau dalam urusan kebaikan kita santai, maka akan kita akan dikalahkan oleh makhluk yang namanya syaitan. Karena syaitan itu juga bersemangat, berlomba-lomba bagaimana manusia itu melakukan keburukan. Ya. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u lan cepet-cepeto sira kabeh ya ila maghfiratin maring ampunan mir rabbikum saking pangeranmu wa jannatin dan surga. Jadi Allah
memerintahkan kepada kita agar kita mempercepat untuk minta ampun kepada Allah. Wa jannatin, dan juga meminta surga. Termasuk saat ini kita di bulan puasa dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, salah satunya adalah surga. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah. Nah, karena surga itu kenikmatan, maka kita disuruh untuk minta. Ya, sementara Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin. Ya, cepet-cepeto. Nah, cepet-cepeto ila maghfiratin, untuk meminta ampunan kepada Allah. Ya, bersegeralah cepat-cepat, wa jannatin, dan minta surga. Arduha kang utawi luase jannah as-samawatu iku pira-pira langit, wal ardu, dan bumi. Jadi surga itu luasnya adalah langit-langit dan bumi. Sementara langit itu ada 7. Terus kemudian ditambah alam dunia ini bumi. Betapa luasnya surga. Yang itu semua disiapkan oleh Allah bagi siapapun hambanya yang meminta ampunan. Dan Allah memberikan cara yang banyak berkaitan dengan ampunan. Sehingga banyak sekali arahan-arahan dari Rasulullah berkaitan dengan amalan soleh yang itu bisa kita mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah. Ya, sampai hal yang terkecil, ya, hal yang terkecil mulai dari wudu itu bisa mengampuni dosa. Terus kemudian melangkahkan kaki menuju kebaikan, ke masjid mencari ilmu, itu juga bisa menjadikan turunnya ampunan. Semua berkaitan dengan ampunan. Karena dengan kita mendapatkan ampunan dari Allah, berarti dosa-dosa kita ini akan terhapus. Dosa-dosa kita akan diampuni. Ketika sudah diampuni dosa kita, kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni, disitulah kemudian Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Yang surganya arduwas samawati wal ard. Ya. Oleh karenanya begitu luasnya surga, maka kalau bisa kita semua ini masuk surga, gitu ya. Nah, kita semua masuk surga, mulai dari kita, terus kemudian nanti anak kita, turunan kita, bapak ibu kita, semuanya kalau bisa kita ajak masuk surga. Nah, karena gak mungkin terus kemudian Gusti Allah gawe swarga sing sakmono gedene terus engko dileboni dewe, ya. Makanya Rasulullah itu setiap kali memperjuangkan Islam adalah bagaimana semua orang, semua umatnya itu diajak masuk surga. Jadi itu dasar di dalam berdakwah. Nah, termasuk sampean semuanya ini ketika sekarang ini mondok adalah dalam rangka salah satunya biar kita ini bisa mempermudah masuk surga. Uiddat lil muttaqin. Uiddat kang den janjekno apa al jannah maghfirah lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kan, bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya tanda-tanda orang bertakwa sebagaimana dalam firman-Nya la'allakum tattaqun, yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satunya orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan puasa. Dan saat ini alhamdulillah kita berpuasa. Nah, maka termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan kalau orang sudah menjadi orang yang bertakwa,
maka sudah disiapkan oleh Allah surga. Artinya kalau sudah demikian, maka jangan ditunda. Ya, jangan ditunda dalam melakukan kebaikan, jangan ditunda dalam melakukan amal-amal yang soleh. Di antaranya adalah menjalankan sesuatu yang menjadi turunnya maghfirah. Itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan motivasi kita, memotivasi, mengarahkan bagaimana kita berusaha secepat mungkin, bersegera mungkin untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya, termasuk saat ini kita berada di pondok. Kita berada di pondok ini, amalan apa saja yang bisa kita lakukan, maka itu bersegera untuk dilakukan. Ya, karena tidak semua amalan ibadah itu ada kesempatan yang lain. Ya, contoh sekarang apa yang ada kaitannya kita yang berada di pondok. Ya, termasuk seperti sekarang ini, ketika kita taklim seperti ini tidak bisa kemudian kita lakukan sebanyak dan sesempat seperti kayak kita berada di pondok. Nah, ya. Ya. Atau hal yang tidak bisa kita temui kecuali di sini kalau di pondok adalah berkhidmah. Nah, berkhidmah, terutama berkhidmah dengan teman, ya, berkhidmah dengan pondok, berkhidmah dengan ustadz. Kalau nanti sudah di luar, khidmahnya berbeda lagi. Kalau di luar mungkin khidmahnya kepada masyarakat, ya, khidmahnya kepada orang tua, khidmahnya kepada umat. Ya. Wa amal ahadis, itu tadi ayat-ayat Quran. Wa amal ahadis, sementara hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk termotivasi, bersegera, ya, mempercepat amalan-amalan yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kacarita saking Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah, kacarita saking Abi Hurairah, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Nah, ya, Hurairah itu kucing. Jadi Abu Hurairah bapaknya kucing. Yang mana nama aslinya adalah Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Suatu saat ditanya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau dipanggil Abu Hurairah padahal namamu Abdurrahman? Ya, dulu saya adalah seorang pembantu, nah, ya, atau bekerja pada seorang majikan. Ya, pada kesempatan di sela-sela saya bekerja, pada waktu itu ya kerjaannya tiada lain, ya umumnya di sana adalah petani kurma. Ya, kemudian di saat sela-sela itu dia istirahat di bawah pohon, terus kemudian ada kucing. Yang kucing itu dilihat sama Abu Hurairah kok sepertinya kelaparan atau perlu pertolongan. Nah, maka sama Abu Hurairah dikasih makan. Terus setiap kali Abu Hurairah kerja, kucing itu kok di situ. Akhirnya itu menjadi rutinitas Abu Hurairah untuk memperhatikan kucing itu dan memberi makan. Ya, saking seringnya, dan itu dilakukan secara istiqomah. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Abu Hurairah juga kucing itu yang telah dikasih makan tadi itu kemana-mana dibawa. Nah, itulah kalau orang itu sudah cinta, ya, sudah hobi. Ya, kalau hobi terhadap sesuatu yang tadinya hal yang remeh, tapi bisa menjadi amalan yang besar. Lebih-lebih itu apabila
kebaikan. Mulai dari saat itu terus kemudian seringkali dilihat Abu Hurairah itu kok bersama kucing itu. Padahal tadinya itu hanya sekedar memberi makan, cuma memberi makan ini 1, 2, 3 kali. Maka kemudian Abu Hurairah dipanggil Abu Hurairah. Yang mana beliau termasuk orang yang memeluk Islam dan ikut hijrah ke Madinah. Mulai saat itu kemudian Abu Hurairah terus bersama Rasulullah. Saking seringnya bersama Rasulullah sehingga beliau banyak belajar, banyak mengerti berkaitan dengan kehidupannya Rasulullah. Maka sampai saat ini Abu Hurairah lah salah satu sahabat, salah satu di antara banyak sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau senantiasa bersama Rasulullah. Nah, itu Abu Hurairah. Ya, karena dengan kebiasaannya itu, ya bisa juga itu berarti melayani kucing. Melayani kucing berarti berkhidmah kepada kucing. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu, Allah itu kalau melihat amalan-amalan yang baik, maka Allah tidak kemudian selalu melihat yang besar. Sekecil apapun amalan, kalau memang dia itu ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridho. Menjadikan ridho. Ya, termasuk kita dengar dulu ada perempuan nakal, ya bahasa sekarangnya apa? Pelacur lah. Ya, karena hanya sekali memberi makan anjing. Padahal itu hewan yang najis. Ya, barangkali Allah melihat wanita tersebut dengan ikhlasnya, dengan kasih sayangnya kepada anjing, terus kemudian amalan itu diterima, maka akan menjadikan amal yang soleh. Ya, memberi pelayanan. Ya, dalam bahasa kita adalah khidmah. Berarti khidmah kepada apa? Anjing, khidmah kepada kucing. Ya, dengan itu kemudian diterima. Ya. Dalam riwayat yang lain cerita kisah bagaimana Abu Hurairah siapa ini? Imam Ghazali ya. Salah satu muridnya pernah bermimpi bahwa tidak tahu mimpinya itu menceritakan bahwa di antara amalan yang banyak yang diterima oleh Allah berkaitan dengan gurunya Imam Al-Ghazali adalah karena Imam Al-Ghazali pada waktu itu memberikan kesempatan kepada lalat, ya, yang hinggap, yang sing mencelok untuk pulpeni di saat Imam Al-Ghazali menulis karya-karyanya. Ya, jadi Imam Ghazali pada waktu nulis karyanya, ya, salah satu di antara karangannya ternyata di atas pulpennya ini ada lalat. Terus sama Imam Ghazali dibiarkan sampai lalat itu terbang sendiri. Nah, kemudian salah satunya muridnya meriwayatkan bahwa di antaranya diterima amalnya Imam Ghazali adalah melalui lalat tadi. Nah, itulah amal soleh. Ya, itu kepada hewan. Bagaimana kalau dengan antar manusia? Ya, itu sekilas Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temani Rasulullah kala ngendika sapa Rasulullah badiru bil amal fitanan. Badiru bersegeralah, cepet-cepeto bil amali kelawan pira-pira amal. Wa fi riwayatin bil amali sholihah, dengan amal-amal yang baik. Satakunu, bakal terjadi apa fitnatun fitnah. Bersegeralah untuk melakukan amal-amal soleh, fitanan krono wedi fitnah. Atau dalam riwayat yang lain, satakunu, bakal terjadi, bakal ono apa fitnatun fitnah kakito ilaili koyok
bagian daripada malam. Jadi fitnah itu sama Rasulullah digambarkan seperti kayak malam. Al-mudlim yang gelap. Ya apa bayangan kita atau bagaimana perasaan kita yang kita rasakan pada suatu saat listrik mati. Nendok pondok waya listrik mati ngaji libur. Listrik mati ngaji libur. Jamaah ya telat. Terus kemudian sudah aktivitas berhenti karena salah satunya kita masih bergantung dengan cahaya atau sinar, sehingga kita tidak mengenal teman, gak ngerti iki sopo, kecuali kalau kita sudah hafal mereka. Oh iki suarane Mahdi, iki suarane si fulan, oh iki Hamid iki ketara lho didelok. Tapi masih raba-raba. Ketika pada kondisi mudlim gelap seperti itu, kita tidak bisa mengantisipasi diri kita di saat ada orang mau menyakiti kita, ya. Misalnya satu fulan Mahdi ketemu Hamid pas waktu gelap, terus waktu itu Hamid mau mukul Mahdi atau Mahdi ngece Hamid. Tidak ada yang tahu. Apakah pada waktu itu Mahdi senyum? Kita juga tidak tahu. Begitulah gambarannya kalau sudah terjadi fitnah. Kalau sudah terjadi fitnah seperti ini, orang ini bagus, orang ini jelek, orang ini memusuhi kita, orang ini meninggalkan agama, orang ini melakukan agama yang baik, agama yang benar, yang sesuai dengan syariat apa tidak, rancu. Karena memang kondisinya gelap. Kondisinya gelap. Maka digambarkan sama Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan. Yusbihu isu-isuan di pagi hari. Sapa ar-rajulu wong lanang mukminan iku mukmin. Ada seseorang pagi harinya mukmin. Wa yumsilan sore hari. Wa yumsilan sore atau sore hari kafiron iku dadi kafir. Pagi mukmin, sore kafir. Wa yumsi mukminan. Wa yumsi lan sore hari mukminan iku mukmin. Wa yusbihu lan pagi harinya kafiran kafir. Jadi perubahannya begitu cepat, drastis. Ya, pagi masih sholat, sore sudah murtad. Ya, sore dia masih sholat taraweh, pagi harinya dia sudah menjadi orang yang kafir. Itu gambarannya kondisi ketika zaman fitnah. Yabi'u dodol, menjual sapa rajul dinahu agamanya, biarodin dengan harta minad dunya dari dunia. Jadi seseorang akan mudah menjual agama demi untuk meraih kehidupan dunia. Itu zaman ketika terjadi zaman fitnah. Maka dalam hal ini, di saat kondisi seperti itu, maka jangan sampai kita menangi, jangan sampai kemudian kita terkalahkan oleh waktu yang dimana waktu itu penuh dengan fitnah. Maka jangan sampai terjadi. Jadi maksudnya Rasulullah, besok akan terjadi sebuah masa di mana masa itu adalah seseorang akan mudah menjual agamanya. Seseorang akan menjual agamanya. Jadi Kanjeng Nabi ini cerita pada zaman Rasulullah dan akan terjadi besok. Akan terjadi besok. Besok akan terjadi seseorang
Yang pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir. Ya. Artinya kalau misalnya sekarang ini kita berada pada sebuah tempat, ya, sebuah lokasi, sebutlah pondok, di mana pada saat ini kemudian kita berada pada sebuah kenikmatan, kita bisa terjaga dari godaan, dari pengaruh, ya, dari lingkungan. Ya, pada kondisi yang seperti ini, anggaplah misalnya sekarang ini dulu seperti kayak Rasulullah. Nanti kalau kalian ini akan keluar dari pondok, maka di situ akan terjadi banyak fitnah. Di saat kalian itu kumpul kembali ke masyarakat, di masyarakat itu hidrogen umum orangnya, melakukan ini, melakukan itu, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengingatkan. Maka mumpung gitu loh ya, artinya mumpung sebelum kita itu akan mendapatkan pengaruh, mendapatkan lingkungan, mendapatkan kondisi yang kita akan susah, maka saat ini adalah kesempatan yang baik untuk memperbanyak amal sebanyak-banyaknya. Karena tidak mungkin kemudian kita senantiasa pada tempat yang seperti ini terus. Ya. Kayak dulu kalau di zamannya Rasulullah tidak mungkin terus kemudian Rasulullah itu hidup terus, kan begitu ya. Kalau Rasulullah itu hidup terus enak, semuanya terjamin, semuanya terjaga. Tapi Rasulullah itu manusia yang suatu saat juga akan meninggal. Otomatis tidak ada kondisi seperti kayak di zamannya Rasulullah. Nah sekarang kita di pondok juga demikian. Kita sekarang di pondok ada ustadz, ada teman, ada lingkungan, ada program yang semuanya mendukung bagi kita untuk melakukan kebaikan. Ngaji misalnya seperti ini enak karena ini sudah menjadi aturan. Ada ustadz yang mengingatkan, ada teman yang mendorong, lingkungan yang kondusif. Tapi nanti kalau kita sudah kembali pulang, kalau sudah kembali pulang, di situ kemudian tidak seperti kondisi saat ini. Sehingga maksudnya bahwa kalau sudah demikian, maka kita bersegera. Itu loh ya. Ngaji diwake-akeno ngaji ini. Salat diake-akeno salat ndonga, mumpung ini kesempatan yang tidak akan terulang. Itu maksudnya seperti itu. Misalnya kondisi sekarang sampean masih remaja, belum banyak berpikir, istilahnya sholat duha masih banyak kesempatan, baca Quran kita masih banyak kesempatan. Coba nanti kalau posisinya sudah berbeda ya. Posisinya sudah berbeda. Kalau sudah misalnya sudah menjadi pekerja, sudah beralih profesi, bukan santri total, ya, karena sudah punya pekerjaan, maka akan tersibukkan dengan pekerjaan yang tidak sebanyak kita melakukan amalan soleh ketika kita berada di pondok. Lebih-lebih kalau nanti sudah berkeluarga, sudah berpikir dengan pekerjaan, sudah berpikir dengan masalah anak, masalah istri, masalah apa saja, maka tidak sebanyak kesempatan di saat masih single. Masih single. Ya, anggaplah misalnya kita bisa membandingkan, sampean bisa membandingkan bagaimana di saat di pondok dengan di rumah. Ya, sama-sama kondisinya masih single. Bagaimana bisa memanfaatkan waktu, terus kemudian bisa membandingkan aktivitas selama di pondok dengan di rumah. Padahal di rumah ya belum tentu kerja ya. Waktu liburan kemarin, podo-podo kan, sampai di rumah jadi rojo ya. Terus tinggal makan, sholat misalnya,
Seperti itu. Tapi untuk melakukan amalan-amalan yang rutinitas ketika di pondok tidak semudah di saat kita berada di pondok. Jadi begitulah gambarannya Rasulullah ketika memberikan semangat kepada kita. Di saat itu ada amal soleh, maka segera kita lakukan. Sebab nanti akan ada zaman fitnah. Kalau sekarang misalnya kalian mempunyai amalan-amalan soleh, kesempatan-kesempatan baik, maka gunakan sekarang sebelum nanti akan menginjak umur 20, akan menginjak umur 30, yang itu tanggung jawab menjadi lebih berat. Kita tidak tahu yang terjadi 2-3 tahun yang akan datang. Posisinya mesti berbeda. Gambarannya sekarang sampai enak. Ya. Kondisinya semuanya serba kecukupan, badan juga diberikan oleh Allah sehat. Tapi kemudian tiba-tiba Allah memberikan kita ujian. Yang ujian itu kita tidak bisa memprediksi. Kita tidak bisa memperkirakan ujian apa yang terjadi dan kapan. Itu yang dimaksud. Ya, jadi pada waktu itu zamannya para sahabat ketika hidup dengan Rasulullah enak, semuanya terkendali. Tapi ya sama di mana-mana atau kapan saja waktunya mesti Allah memberikan ujian atau cobaan. Kalau zamannya Kanjeng Nabi cobaannya begitu besar. Cuma enaknya bersama siapa? Bersama Rasulullah. Pagi, siang, sore, malam yang dipikirkan Rasulullah adalah bagaimana mengembangkan Islam. Rawahu Muslim, hadis ini riwayatnya Imam Muslim. As-sani, kemudian hadis yang nomor 2. An Anasin radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an. Ya, Anas di sini adalah Anas bin Malik. An Anasin, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi Anas bin Malik itu pada waktu beliau adalah sahabat Ansor. Ya, sahabat Ansor yang termasuk orang yang diberikan oleh Allah keutamaan yang besar. Salah satunya adalah umur panjang. Menurut ceritanya Anas bin Malik ini umurnya kurang lebih antara 90 sampai 100. Terus kemudian hal lain yang dimiliki oleh Anas adalah beliau mendapatkan anak yang banyak, anak cucu. Ceritanya anaknya itu juga, anak cucunya itu dihitung sampai 90-an. Terus kemudian hartanya melimpah. Karena Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah. Yang doanya adalah Allahumma atil umrahu wa aksir waladahu wa malahu. Jadi doanya Rasulullah kepada Sayyidina Anas, ya, Allahumma atil umrahu, ya, wa aktsir malahu wa waladahu. Allahumma atil umrahu. Allahumma ya Allah, atil, panjangkan umrahu, umurnya. Wa aksir, dan berilah banyak. Berilah yang banyak, malahu, hartanya, wa waladahu, dan anaknya. Ya, itu doanya Rasulullah kepada sahabat Anas.
Ya, doa-doa seperti ini kalau bisa kita hafalkan untuk mendoakan siapapun ya dalam menyertakan, karena ini adalah doanya Rasulullah kepada sahabat. Ya, sebagaimana doanya Kanjeng Nabi kepada Ibnu Abbas. Ya, doanya Rasulullah. Ini doa Rasulullah kepada Sayyidina Anas. Ya. Doaun Nabi li Anas. Ada sahabat lain yang dulu pernah didoakan Rasulullah adalah Ibnu Abbas. Ya, doanya adalah Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhumul kitabah wat ta'wil. Ya. Nah, itu kalau bisa kita hafalkan. Ya. Ya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul kitaba wat ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul kitabah wa ta'wil. Ya Allah, berilah pandaikan, berilah kealiman, berilah ilmu kepada Ibnu Abbas fiddini dalam urusan agama. Wa 'allimhumul kitabah, dan ajarilah Ibnu Abbas al-kitabah Al-Qur'an, wa ta'wil, dan ta'wil. Semenjak itu kemudian Ibnu Abbas diberi kelebihan oleh Allah dalam urusan hukum-hukum agama. Maka ini bisa kita pakai doa bagi seorang guru untuk mendoakan siapa? Santrinya, atau orang tua mendoakan anaknya. Ya. Ketika orang tua mendoakan anaknya dengan doa seperti yang dibacakan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Anas, Allahumma atil umrah, maka anak kita, cucu-cucu kita akan diberikan umur yang panjang dan diberikan rizki yang melimpah serta anak yang banyak. Yang mana Anas bin Malik ini dulu mengenal Rasulullah atau mondoknya kepada Rasulullah itu di saat beliau umur 10 tahun. Ya, karena begitu Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, banyak orang-orang Madinah, orang-orang Ansor yang sudah mengharap kedatangan Rasulullah itu kan beberapa tahun sebelumnya. Jadi kapan Rasulullah datang ke Madinah, kapan Rasulullah datang. Sehingga pas begitu tiba waktunya Kanjeng Nabi hijrah, semua orang Madinah itu menyambut Rasulullah dengan memberikan banyak hadiah. Ya, jadi ibaratnya seperti kayak kedatangan seorang yang kita idam-idamkan. Nah, ya, ada guru datang ke rumahnya murid, misalnya ada orang tua datang ke rumahnya anak. Nah, itu mesti kita akan memberikan sambutannya dengan sebuah dan berbagai cara. Maka pada saat semua orang memberikan sesuatu kepada Rasulullah, ibunya Sayyidina Anas pada waktu itu mungkin tidak punya sesuatu. Kalau orang-orang memberi kurma, memberi makanan, memberikan tempat, memberikan apa saja, ibunya Sayyidina Anas pada waktu itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah,
ini orang-orang banyak memberikan benda-benda, barang-barang kepada engkau, tapi saya tidak punya sesuatu. Nah, ya. Kalau para sahabat itu sudah bilang tidak punya sesuatu, berarti betul-betul memang tidak punya. Nah, maka apa kata ibunya Sayyidina Anas? Saya cuma punya anak Rasulullah. Itu pun masih berumur 10 tahun. Nah, umur 10 tahun berarti kelas 7, 8, 9, 10. Berarti kelas 4. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Saya cuma punya anak ini Rasulullah. Saya serahkan kepada engkau untuk berkhidmah, untuk membantu engkau Rasulullah. Akhirnya sama Rasulullah kemudian diajak. Karena Rasulullah pada waktu itu masih sebagai orang asing di Madinah. Baru datang dari tidak tahu kondisi wilayah, tidak tahu seluk-beluk bagaimana di Madinah. Akhirnya Rasulullah senang sekali dengan adanya ini anak yang namanya Anas bin Malik. Jadi mulai pada saat itu Sayyidina Anas senantiasa berkhidmah kepada Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Berarti berapa tahun? Sekitar 10 tahun. 10 tahun Sayyidina Anas itu mondok. Nah, ya, mondok bersama Rasulullah. Nah, ya kadang-kadang wong namanya masih anak gitu loh ya. Kadang-kadang masih anak. Terus kemudian disuruh Rasulullah pergi untuk membeli sesuatu. Terus dalam perjalanan ada anak-anak yang main, akhirnya lali. Ya, lali tujuan awale. Katut kancane dulinan. Nah, dicari Rasulullah. Lo Anas, ya, ndi mau sing tak kongkon kabarane ngono. Oh ya Rasulullah, saya lupa, ditinggal. Begitulah Sayyidina Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik terkenal dengan khadim atau pelayannya Rasulullah. Ya. Artinya di samping Sayyidina Anas itu didoakan Rasulullah dengan panjang umur, banyak anak dan banyak harta, ternyata ada sesuatu yang menjadi rahasia bagaimana Anas itu bisa panjang seperti itu umurnya dan banyak anak dan rezekinya. Salah satunya adalah karena beliau senantiasa membersamai Rasulullah. Ya, membersamai Rasulullah tiada lain kecuali berkhidmah. Tiada lain adalah berkhidmah. Karena berkhidmahnya kepada Rasulullah itulah kemudian Allah mengabulkan dan menjadikan itu sebagai amal yang soleh. Karena bagi Anas tidak ada kesempatan yang lain kecuali sekarang, gitu loh ya. Kecuali sekarang. Maka umur 10 tahun terus bersama Rasulullah selama 10 tahun. Berarti Sayyidina Anas umur 10 sampai umur berapa? 10 tambah 10 umur 20. Umur 20 kan berarti seumur-umur sampean seperti ini. Ya, artinya umur belasan. Lah umur belasan itu adalah masa-masa di mana otak itu diberikan oleh Allah ya kepada seseorang dalam kesempurnaannya. Maka tidak heran di mana ada riwayat hadis mesti di situ tidak bisa lepas daripada Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik keilmuannya dan semuanya, sampai-sampai beliau juga Sayyidina Anas pernah izin kepada Rasulullah untuk ikut perang. Nah, ya, pada waktu umur 10 Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah sekitar umur 50. Terus 1 tahun berikutnya Kanjeng Nabi perang Badar. Ya, jadi perang Badar itu kurang lebih setahun setelah Rasulullah berada di Madinah. Berarti Sayyidina Anas
Umur berapa? 11. Umur 11 itu izin kepada Rasulullah untuk ikut perang. Umur 11 sudah ikut perang. Sama Rasulullah, terus kemudian diizinkan pada akhirnya bagian menyiapkan peralatan. Bagian menyiapkan peralatan, soalnya umur 11 kelihatan masih kecil, engko nek duel karo wong kafir. Itulah Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhudin. Akhadha mengambil sapa Rasulullah saifan ing pedang yauma Uhudin pada perang Uhud. Jadi perang Uhud. Faqala, ngendika sapa Rasulullah, man ya'khudhu minni hada. Rasulullah ngendikan, man ya'khudhu, sapa wong sing gelem ngambil minni dariku hada ing iki pedang. Kata Rasulullah, ayo siapa di antara kalian yang mau ngambil pedang ini? Wah, sahabat ngerti nih kapan iku pedange Kanjeng Nabi, berarti bahasa saiki ngono apa sakti. Kanjeng Nabi memberikan tawaran kepada para sahabat, sahabat-sahabat, siapa yang mau pedang ini? Fabasatu aidiyahum. Fabasatu mongko mengacungkan, ngacungno aidiyahum tangane kula Kanjeng Nabi kula. Fabasatu aidiyahum kullu insanin. Fabasatu mongko ngacungno aidiyahum ing tangane sapa kullu insanin, saben-saben wong minum saking sahabat. Jadi para sahabat yang ikut perang tadi itu, saya Rasulullah, saya mau untuk mengambil alih pedang Rasulullah. Ya kulu ngucap sapa kulu insan, ana saya Kanjeng Nabi kula. Qala faman ya'khudhu bihaqqi. Kemudian Kanjeng Nabi nimpali pertanyaan selanjutnya, faman ya'khudhu bihaqqi. Faman mongko iku sapa ya'khudhu, ngambil sapa man hu ing saif bihaqi kelawan haki saif. Terus siapa yang berani memberikan haknya pedang? Memberikan haknya, karena pedang itu tujuannya adalah untuk siapa? Untuk apa? Pedang itu fungsinya adalah untuk menebas orang kafir, membunuh orang kafir. Katanya Rasulullah, terus kalau sudah pegang pedang ini, siapa yang memberikan haknya pedang? Fa'ahjamal qaum. Kemudian pada waktu itu orang-orang saling memandang, meneng, maksudnya meneng kabeh ngono lho ya. Kalau tadi ditawari, sapa sing gelem pedang iki? Kula Kanjeng Nabi. Ayo sapa sing iso nglakokno pedang iki? Wabe meneng. Karena berat, karena tujuannya pedang ini adalah untuk membunuh orang kafir. Sementara ketika perang itu tidak mesti bisa membunuh. Ya, faqala Abu Dujana radhiyallahu an. Faqala moko ngucap sapa Abu Dujana. Jadi ada sahabat namanya Abu Dujana. Ya. Faqala ngucap sapa Abu Dujana. Ismuhu Samak bin Khorosyah. Samak bin Khorosyah. Jadi Abu Dujana itu ibaratnya pada waktu itu kaya preman ngono lho ya. Saat itu badannya tegap, tegar, terus diwedeni wong. Tapi begitu masuk Islam, subhanallah, Allah memberikan hidayah, terus kemudian kelembutan. Sampai diceritakan Abu Dujana itu pada waktu setiap sholat subuh itu Abu Dujana tidak pernah menunggu doa Kanjeng Nabi.
Karena begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Abu Dujana langsung keluar dari masjid, bersegera pulang. Sekali tidak apa-apa, kedua kali akhirnya menjadi pertanyaan, loh Abu Dujana kok enggak menunggu doa Kanjeng Nabi, padahal donga Kanjeng Nabi iki donga sing mustajab. Nah, itulah kalau orang itu cinta, gitu ya. Artinya Kanjeng Nabi itu saking cintai karo sahabat, apapun yang dilakukan sahabat itu selalu diamati sebagai bentuk apa? Perhatian. Nah, ya. Begitu juga guru itu saking perhatiane karo muridé iku nek wis wae wiritan kok sio iki kok gak ana ndek ndi. Nah, ya. Iku kok metu apa? Oh, ya. Selalu diamati. Karena memang pada waktu itu Kanjeng Nabi bersama para sahabat masih sedikit. Artinya gak sebanyak bandingannya kalau sekarang gitu loh ya. Jadi Kanjeng Nabi ngerti ini si fulan. Dan itu memang apa? Nikmatnya bersama seorang guru. Akhirnya pada beberapa hari ditanya Abu Dujana, kenapa engkau pergi sebelum apa? Mendengarkan doanya Rasulullah. Akhirnya Abu Dujana cerita, Rasulullah, keluarga saya dan anak-anak saya ini bahaya gambarannya sekarang ono kalau Gusti Allah ditakdirno wong miskin. Ya, artinya kalau miskin berarti perutnya ini selalu lapar. Sementara saya punya rumah. Saya punya rumah berdekatan dengan rumahnya orang non-muslim. Dalam hal ini adalah orang munafik. Yang orang munafik itu punya kurma, sing kurma iku ndoyong nang gone pelatarane omahe Abu Dujana. Ya. Jadi berdampingan rumahe si wong munafik itu punya kurma, sing kurma iku subhanallah wohe iku wakeh ngono lho ya. Wohe wakeh sehingga yang mateng-mateng iku jatuh ning rumahe Abu Dujana. Katanya Abu Dujana, saya khawatir karena anak saya, istri saya itu dalam kondisi lapar, terus kemudian dia akan makan kurmanya orang munafik tadi. Biasanya jatuhnya itu malam hari itu jatuh. Maka sebelum anak saya itu bangun dan mengerti bahwa di halamannya itu ada kurma, maka katanya Abu Dujana, maka saya cepat-cepat pulang. Saya cepat-cepat pulang untuk memeriksa, mengamati barangkali ada apa? Ada kurma yang jatuh. Karena pada suatu saat saya terlambat pulang. Karena tadi nunggu doa Kanjeng Nabi, sholat nunggu dungone, mulang ternyata anak saya sudah bangun, terus mengerti banyak biji-biji kurma itu yang jatuh di halaman rumah, akhirnya mereka makan. Maka saat itu juga saya usahakan bagaimana kurma yang sudah ditelan itu keluar lagi. Nah, karena saya tidak berharap anak saya ini makan sesuatu yang haram. Bagi Abu Dujana mengatakan seperti itu. Nah, ya. Padahal menurut ilmu fikih menurut ilmu fikih ketika kita punya tanah, terus kemudian ada pohonnya orang yang itu buah itu sudah jatuh ke tanah kita, berarti itu sudah milik kita karena itu jatuh dengan sendirinya. Berbeda ketika diambil. Nah, karena pada suatu saat anaknya itu makan langsung disogok karo Abu Dujana. Ya. Berarti kene cangkeme iku disogok ya apa carane mukok terus kurma yang ada itu terus kemudian keluar semuanya. Karena tidak menginginkan anak saya masuk neraka gara-gara 1-2 biji kurma. Nah, ya. Itu Abu Dujana. Begitu ngerti seperti itu, Rasulullah mencari mana yang namanya orang tadi Abu Dujana tunjukkan rumahnya dan siapa orangnya. Dipanggillah orang munafik tadi sama Rasulullah, kemudian dinego. Wahai bapak,
Ini Abu Dujana bilang kalau pohon kurma bapak jatuh bijinya jatuh di halamannya. Bagaimana kalau pohon kurmamu itu saya beli, katanya Rasulullah. Tapi tidak bisa bayar sekarang. Ya, lagi-lagi karena Rasulullah itu sederhana, bukan miskin tapi sederhana. Maksudnya tak beli jadi Kanjeng Nabi, pohon kurmamu tak tukue tapi gak iso bayar saiki, artinya tempo. Jadi wong munafik hendak saya enggak akan menjual kurma saya dengan tempo. Kalau kamu mau beli pohon kurma saya, maka belilah dengan cara yang cash. Dibujuk sama Kanjeng Nabi tetap tidak mau. Ternyata ada orang yang mendengar. Ya, negosiasi antara Rasulullah dengan orang munafik berkaitan dengan pohon kurma yang berada di pinggir rumahnya Abu Dujana. Siapa itu? Adalah Abu Bakar. Katanya Abu Bakar, ya wis, kurmamu saya beli 4 kali lipat dari harga umum. Ya, dari harga umum. Itulah Abu Bakar, ya. Makanya Abu Bakar itu masuk orang kedua setelah Kanjeng Nabi. Dibeli sama Abu Bakar dengan harga yang tidak biasa, harganya lebih mahal 4 kali lipat. Setelah itu sudah dibayar, orang munafik tadi ini pulang dengan senang karena misalnya harga secara umum itu 100.000, ini sama Abu Bakar dibeli dengan harga 400.000. Pohon masih tetap, coba ayo, pohon masih tetap di halamannya, ya. Terus kemudian nanti kalau misalnya berbuah juga dia masih punya hak karena berada di halamannya. Akhirnya dia seneng ngomong sama istrinya, ya, bahwa saiki ngono kalau kita orang muslim, alhamdulillah pohon kita dibeli dengan harga yang mahal dan pohon pun masih berada di tempat kita. Kalau misalnya Abu Dujana itu ingin dan pohon itu bijinya itu, buahnya itu jatuh, itu pun menjadi hak dia, tapi kita juga masih bisa menikmati. Akhirnya berlangsung dibeli, tiba-tiba pada suatu hari, malam besok pagi harinya ternyata pohon kurma itu pindah tempat. Iki jenenge mukjizate Kanjeng Nabi. Jadi pohon kurma itu yang tadi berada di halamannya orang munafik tiba-tiba beralih ke halamannya Abu Dujana tanpa ada bekas sama sekali. Ya, tidak tahu kapan pindahnya, terus sapa sing ngeduk, sapa sing ngeduk sehingga pindah. Itu cerita berkaitan dengan Abu Dujana. Ya, maka pada waktu itu begitu Abu Dujana mengambil alih pedangnya Kanjeng Nabi, qala ngucap sapa Abu Dujana, ana akhuduhu bihaqi, ana utawi ingsun akhuduhu bakal ngambil ingsun hu ing saif bihaqi kelawan hak-hak saif. Saya Rasulullah, ya, siap untuk melaksanakan hak-haknya pedang tadi. Fa akhadah mongko ngambil sapa Abu Dujana hu ing saif, fa falaqa biha mal musyrikin. Ya. Fa falaqa mongko mecah bihi kelawan saif hamal musyrikina ing pira-pira kepalai orang-orang musyrik. Ya. Jadi dengan pedang tadi itu dia sangat gagah perkasa, akhirnya menebas banyak jiwanya atau raganya orang-orang musyrik. Artinya pada saat itu kesempatan, ya, Abu Dujana begitu mendapatkan tawaran sama Rasulullah tadi itu loh, enggak terus kok kemudian ya Rasulullah, saya ambil tapi besok aja saya pakai untuk perang, sekarang pedang ini tak simpennya dulu. Enggak, saat itu juga dia langsung
ambil sama Rasulullah terus langsung maju. Nah, ya, maju. Jadi tidak ada waktu nanti atau besok atau akan tidak, saat itu juga, karena itu adalah kesempatan yang tidak akan terulang. Nah, ya. Dari sini kemudian dapat diambil pelajaran bahwa ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, maka jangan ditunda. Sebab bisa juga untuk perang berikutnya Abu Dujana tidak akan mendapatkan kesempatan memegang pedangnya Rasulullah. Kesempatan pada waktu itu adalah pada waktu perang Uhud. Nah ya, pas saya terus kemudian diambil sama Rasulullah, diambil sama Abu Dujana, dan alhamdulillah pada waktu itu salah satu orang yang banyak membunuh orang kafir adalah Abu Dujana. Nah, ya. Kemudian diriwayatkan lagi dari Jabir radhiyallahu an Jabir radhiyallahu an qala ngucap sapa Jabir qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa fi riwayatin yauma Badrin. Ada lagi seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu perang. Perang ini ada menyebutkan perang Uhud atau perang Badar. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya. Rajulun di sini adalah Umar bin Hammam. Ya, Umar bin Hammam. Namanya Umar. Ada Amr, ada Umar, ada Umar. Oh, berarti nama Umar pada waktu itu apa, nama-nama kebanggaan. Nah, ya. Ada Umar, ada Amr, ada Umar. Di sini ada Umar bin Hammam. Ara'aita in qutiltu aina ana? Katanya Umar kepada Rasulullah, ara'aita, beritahu aku kanjeng Nabi, ai akhbirni. Ya, kanjeng Nabi ngapunten, pripun pendapate panjenengan basa Jawa. Kanjeng Nabi, pripun pendapate panjenengan in qutiltu, apabila saya terbunuh. Nalikane kula niku terbunuh kanjeng Nabi pada waktu perang, fa'aina mongko iku ana ndi ana utawi ingsun, maka di mana tempat saya besok kalau di akhirat ketika kita mati dalam keadaan perang. Qala, jawab sebagai kanjeng Nabi, fil jannah. Oh, nek kapan awakmu perang terus kemudian mati, berarti mati syahid, maka tiada tempat kecuali di surga. Fa'alqa mongko nguncalno, melempar sapa Umar rajul tamarotin ing pira-pira kurma, kunna kang ana apa tamarat fi yadihi ana ing tangane Umar. Begitu kanjeng Nabi bilang, kamu kalau mati dalam keadaan syahid tempatmu adalah di surga. Padahal pada waktu itu yang namanya Umar itu lagi makan kurma. Ya, karena dalam sejarahnya ketika kanjeng Nabi perang itu tidak sama seperti kayak orang kafir. Nek wong kafir itu ketika perang harta-hartanya itu dibawa. Semua makanan yang ada di rumah dibawa, apapun emas-emasan dibawa, sampai istri-istrinya, anak-anaknya juga dibawa semua. Karena perbedaan orang kafir sama orang muslim, kalau orang muslim itu perang adalah untuk membela agamanya Allah. Tapi kalau orang kafir itu berperang adalah untuk melindungi istri, jangan sampai istri saya itu nanti dipersunting, dijadikan budak, dijadikan istri sama musuh. Jangan sampai harta saya yang begitu banyaknya kemudian nanti ketika perang menjadi ghanimah, harta rampasan. Makanya orang kafir itu kalau perang istrinya diajak, anaknya diajak, harta-hartanya dibawa semuanya, sehingga itu menjadi penyemangat. Maka sudah menjadi kebiasaan orang kafir kalau perang itu apa? Istri-istrinya itu disuruh bawa terbang. Perempuan itu bawa penabuh terbangan. Ya, semangat. Nanti kalau enggak semangat saya akan menjadi miliknya. Makanya kemudian berbeda dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dengan para sahabat ketika perang adalah sebatas membawa perbekalan selama perjalanan dan selama peperangan. Dan itu yang sering terjadi adalah perbekalan itu menipis.
Nah, ya. Sampailah pada waktu perang itu tidak ada makanan kecuali hanya beberapa kurma, biji kurma coba. Ya, beberapa biji kurma. Dan pada saat itu kemudian Umair ini lagi makan sisa-sisa kurma. Karena memang saking laparnya, terus kemudian mangan kurma. Pada saat itulah terus kemudian ada interaksi komunikasi dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek misale kula perang niki terus terbunuh, kira-kira besok di akhirat saya bertempatnya di mana? Kata Rasulullah, al-jannah, fil jannah. Wah, saat itu juga padahal kondisinya lapar loh ya. Lagi makan kurma, berapa sih banyaknya kurma yang ada di tangan? Katanya Umar, nanti kalau saya lanjutkan makan ini, misalnya masih sisa 5 misalnya ya. Misalnya masih sisa 5. Kira-kira makan kurma 5 biji itu habis berapa jam? Nah, ya. Makan kurma itu tuh. Nah, ya isi ini buka. Paling enggak sampai 1 menit mau makan buah kurma yang ada di tangan, anggaplah misalnya 5. Katanya Umar, ini nanti kalau saya menunggu habisnya 5 kurma ini, maka saya akan masuk surga juga akan tertunda 1 menit. Nah, maksudnya begitu. Padahal cuma 1 menit 2 menit makan kurma. Saat itu juga katanya Umar, oh ini yang menjadi penghalang. Akhirnya kurmanya diguak langsung cepat-cepat maju melu perang, soalnya dia kepingin bersegera masuk surga. Nah, Sumakotala mengkonuli perang sapa rajul yaitu Umar. Hatta kutila sehingga terbunuh sapa Umar. Oh ya. Jadi para sahabat itu kalau ingin kebaikan dan masuk surga enggak usah ditunda dalam waktu 1 menit atau 2 menit. Saat itu juga beliau lakukan. Nah, ya. Jadi artinya anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembelajaran kepada kita dalam mengamalkan apapun. Kalau misalnya ada kesempatan, maka jangan sampai ditunda. Ya, sebagaimana mereka para sahabat. Dalam riwayat yang lain, anna rajulan aswad atan nabiyya faqala ya Rasulullah ini rajulun aswadul laun muntinur rih lama lali. Jadi Umar itu disebutkan ini rajulun aswadul laun. Nah, ya. Rasulullah kula niki tiyang sing ireng kulite. Nah. Aswadul laun, ireng kulite. Muntinur rih, sing ambune juga gak wangi. Bahasa halusnya gak wangi. Nek cara kasare berarti ambune badek. Ya, muntinur rih, lama lali. Dan juga saya juga tidak punya banyak harta Kanjeng Nabi. Jadi maksudnya berarti gak ono sing diandalno ngono lho ya. Perupane wis pas-pasan. Wis elek, ambune ya gak wangi, ya gak sugih pisan. Apa terus kemudian sing diandalno? Wah, ngono lho ya. Beda karo misale wong iku sugih, wong iku ganteng, wong iku penampilane wah. Nah, berarti kan masih banyak yang minat. Ya iki gak ono sing minat blas. Fa in ana qataltu haula hatta uqtala fa ina ana. Kanjeng Nabi, kalau saya itu bisa membunuh mereka orang-orang kafir musyrik, terus kemudian Allah mentakdirkan saya terbunuh pada saat itu berperang, fa aina ana, mongko iku ana ndi ana utawi ingsun. Saya berada di mana Kanjeng Nabi? Ada gak jaminan bagi saya ketika saya ikut perang membunuh mereka dan saya juga terbunuh? Qala fil jannah. Ya. Ya, kamu insya Allah akan di surga. Woi, jadi Kanjeng Nabi ngomong, ya ndek surga awakmu. Wah, ya. Faqatala hatta kutila. Maka saat itu juga dia lagi makan menikmati beberapa buah kurma, kemudian kurma itu dilempar, dia langsung melompat. Wah, wis gak usah ngenteni, langsung mencolot masuk ke medan pertempuran dan perang bersama para sahabat. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai peperangan, dicari Umar ini tidak ada, ternyata sudah
meninggal. Artinya berarti dia mati syahid. Faqala ucap donga sapa kanjeng Nabi, bayyadallahu wajhak wa tayyaba rihak wa aktsara malak. Jadi kalau tadi Umar ini berkata kanjeng Nabi kula niku sing wajahe elek. Kalau kanjeng Nabi ditungakno bayyadallahu wajhak, mudah-mudahan Allah memutihkan wajahmu. Akhirnya wajahnya pada saat itu juga langsung berubah. Saat itu juga langsung berubah putih. Padahal sebelumnya dia itu hitam. Nek hitame ora kaya hitame wong Indonesia utawa wong Papua. Ya, nek hitame wong Afrika iku. Wah sampeyan delok ya. Ya hitame wong Baduy kuwi. Ya. Saat itu juga menjadi putih wa tayyaba rihak. Wa tayyaba dan membuat harum rihaka ing baumu. Saat itu juga yang keluar adalah bau harum dari badannya. Ya, sing bau harum banyak diriwayatkan adalah harumnya orang atau darah itu sing mesti ini darah itu apa? Baune darah itu kan amis, anyir. Nah, ya. Tapi terus kemudian dibuat oleh Allah harum, bahkan lebih harum daripada minyak misik. Makanya orang yang mati syahid itu darahnya kemudian terus netes, terus seger, karena berubah yang tadinya anyir, amis menjadi wangi. Sehingga karena wangi itulah kemudian hewan-hewan itu tidak mau makan bakteri-bakteri itu loh. Kenapa orang meninggal dunia itu kok cepat busuk? Ya karena ada darah yang menggumpal sehingga menjadi penyakit yang menjadikan ini apa? Menarik hewan-hewan yang ada di tanah. Sementara orang yang mati syahid itu darahnya tetap mengalir dan dirubah yang tadinya baunya bau yang tidak sedap menjadi bau yang harum sehingga menolak. Wa aktsara malak dan mudah-mudahan Allah memberikan banyak harta. Oh ya. Itu adalah doa Rasulullah kepada Umar bin Hammam. Ya, Umar bin Hammam. Ya, artinya anak-anak sekalian, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, memberikan kesempatan, memberikan apapun anugerah kepada kita dan kemudian kita masih ada banyak kesempatan, ada waktu, ada kelonggaran untuk melakukan amal, perbuatan yang soleh, maka kesempatan dan kelonggaran itu sampai kemudian ditunda. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan sebagai seorang santri ketika di pondok kecuali belajar, dan belajar itu tidak akan bisa menjadi sempurna kalau tidak dibarengi sama seperti kayak Anas bin Malik tadi ya. Di samping Anas bin Malik itu ngaji kepada Rasulullah, ternyata Anas bin Malik itu juga berkhidmah. Berkhidmahnya Anas bin Malik yang sering kita pelajari di banyak ilmu hadis ketika Rasulullah itu mau BAB. Terus kemudian Anas bin Malik lah yang memberikan apa? Air, yang menyiapkan. Sayyidina Anas bin Malik terus kemudian yang menjaga biar nanti tidak ada orang yang lewat atau mempergoi Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi itu mau pergi, Anas bin Malik lah yang menata sandalnya. Yang menata sandalnya. Ya, artinya keberhasilannya mereka para sahabat itu juga disertai dengan berkhidmah. Lah sekarang khidmah disebutkan apa? Al ilmu yudrak wal khidmatu la yudrak. Ilmu itu bisa disusul, bisa dicari, bisa diraih kapan saja dan di mana saja. Lebih-lebih sekarang ada Mbah Google ya. Mbah Google, dimanapun kita akan mendapatkan ilmu dan itu mungkin lebih lengkap dan lebih mudah. Namun al-khidmatu la tudrak, sementara khidmah itu tidak bisa didapatkan dalam waktu yang luas seperti kayak orang mendapatkan ilmu. Kalau misalnya khidmah kepada guru, tidak mungkin terus guru itu apa? Beserta kalian ketika kalian itu pulang ya.
adanya guru itu ketika berada di pondok. Ketika khidmah kepada teman, apakah teman sampean itu juga menyertai ketika pulang? Tidak. Kita punya teman itu ketika berada di pondok. Ya. Berkhidmah kepada pondok juga demikian. Itulah namanya khidmah. Karena dengan orang itu berkhidmah, maka dia akan diberikan pertolongan, dicukupi sama Allah. Ya. Jadi ketika ada orang itu kok punya perhatian kepada orang, maka dia akan diperhatikan oleh Allah. Maka enak kalau kita itu kepingin diperhatikan oleh Allah dalam urusan apapun, ya urusan rezeki kok kepingin dicukupi, maka kita perhatikan, ya kita cukupi kebutuhan orang lain. Ya. Ketika kita kepingin terus kemudian hajat kita dipenuhi oleh Allah, maka kita juga akan memenuhi hajatnya orang lain. Dan itulah dasar daripada kita manusia yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Dan kemampuan apapun, ya, kemampuan apapun. Kalau sekarang bisanya kita itu khidmat di pondok adalah khidmat dengan guru, khidmat dengan teman, dan khidmat dengan pondok sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Sempate misalnya ngono ya, sempate adzan, oh ya berarti iku khidmat kepada pondok, kepada teman, kepada ustadz melalui adzan. Ya, khidmahnya nangeni kancane. Ana misalnya khidmai isoe gawe tulisan ya. Khidmah melalui komputer, khidmah melalui media. Aku iki gak iso lapo-lapo, iso ku mek nyapu, ya khidmah melalui nyapu. Nyatanya banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita berkaitan keberhasilan orang yang tidak bisa lepas daripada khidmah. Ya, seperti kayak Abi itu loh. Abi itu khidmahnya itu mulai dulu mondok di Abuya tahun 75. Abi mondok di Abuya itu kan tahun 75 sampai sekarang. Terus secara otomatis beda, bentuk khidmahnya itu berbeda, tapi tujuannya adalah masih tetap dengan guru. Kalau dulu ceritanya Abi pada waktu di Mekah di pagi hari teman-teman pada semuanya ngaji, Abi menyiapkan teh dan roti. Jadi teman-teman itu biar tidak ngantuk. Kemudian Abi itu tiap hari, tiap pagi itu menyediakan roti. Roti dikasih selai itu terus sama teh. Itu dulu di sana. Terus kemudian ketika pulang, Abi berkhidmah untuk menjaga telepon. Ya, mulai tahun berapa itu 80 ya, 76 ya, Abi kan 76 sampai 80, terus 80 pulang sampai kemudian Abuya meninggal tahun berapa? 2004. Berapa tahun itu? Ya, 24 tahun Kanjeng Nabi menjaga telepon. Karena Kanjeng Nabi menjaga telepon itu di rumahnya Gus Maliki, Tambak Madu. Jadi setiap Sabtu, Jumat malam Sabtu itu Kanjeng Nabi Abi itu setiap jam 9 itu datang ke Tambak Madu untuk menjaga telepon. Barang soalnya jam 9 malam berarti di sana sekitar maghrib. Nah, itu biasanya Abuya telepon berkaitan dengan santri-santri, telepon dengan perkembangan, telepon dengan urusan yang ada di Indonesia itu dilakukan. Makanya Abi itu punya rutin meskipun pondoknya itu di mana? Di Malang, tapi Abi tetap pergi ke Surabaya hanya untuk menjaga telepon. Nah, karena pada waktu itu tidak ada HP. Nah, ya. Jadi telepon. Tapi ada HP itu tahun 90-an. Katanya Abuya, ndak, kamu tetap jaga telepon. Mestinya nih pakai HP kan enak, wis gak usah ke Surabaya. Wong HP itu bisa dibawa ke mana-mana. Tapi kalau Abi tetap aja
dijaga sampai tahun 2005. Baru kemudian begitu Abuya meninggal, terus kemudian sekarang berbeda lagi khidmahnya, yaitu bersama Abuya Ahmad. Oh, ternyata katanya Abi, yang menjadikan saya bisa seperti ini itu adalah karena khidmah. Nah, ya, karena khidmah. Dan dari pengalamannya Ustadz juga demikian. Teman-teman Ustadz itu yang berhasil itu bukan karena mengandalkan keilmuan dan kepinterannya, tapi banyak yang berhasil itu adalah karena disertai dengan hikmah. Makanya dulu salah satu persyaratan santri yang mondok ke Rusyaifah itu adalah khidmahnya. Maka pada waktu itu Abuya ketika memberikan ini, menerima persyaratan, langsung ditentukan kamu khidmahnya apa, khidmahnya masak, khidmahnya menjahit, khidmahnya pertanian, ya, khidmahnya nyupir. Nah, itu ada sendiri, semuanya berkhidmah. Maka itulah kemudian yang kita terapkan di dalam pondok ini. Maka siapapun santri maka harus punya apa? Khidmah tersendiri. Maka tidak ada terus kemudian saya tidak menjabat, saya tidak punya apa, enggak, semuanya tetap mendapatkan, karena itu adalah bagian salah satu sarana kemanfaatannya sebuah ilmu. Jadi ilmu itu bisa bermanfaat bila disertai dengan khidmah. Nanti kalau sudah balik ke masyarakat beda lagi khidmahnya. Karena ketika kita di pondok berkumpul dengan teman, ya khidmahnya kepada teman. Ketika berkumpul dengan ustadz, khidmahnya kepada ustadz. Ketika berada di pondok, khidmahnya kepada pondok. Tapi kalau sudah di kampung, tetap kita khidmah, tapi khidmahnya berbeda. Khidmahnya adalah kepada umat. Kalau di rumah nanti itu kok ada orang tua, kalau di pondok dengan ustadz, berarti di rumah khidmah kepada orang tua. Kalau di pondok ada teman, berarti di rumah ada saudara. Maka di situ kita khidmah. Kalau di sini di pondok misalnya berkhidmahnya karena sampean tidak punya apa-apa kecuali ilmu dan tenaga, maka khidmahnya dengan tenaga. Apakah itu menyapu, apakah membersihkan, apakah membantu. Tapi kalau besok dipulang ke rumah, mesti setidak-tidaknya kalian sudah bekerja, punya pekerjaan. Kalau sudah punya pekerjaan berarti punya penghasilan. Maka dengan penghasilan itulah kalian akan berkhidmah. Khidmah kepada siapa? Kepada umat. Berkhidmah kepada orang fakir miskin. Berkhidmah kepada kebutuhan anak keluarga. Nah, yang jelas selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kita, maka kenikmatan itu kita gunakan untuk berkhidmah kepada apapun. Nah, ya, maka tidak ada pahala yang besar kecuali khidmah kepada fisabilillah pada waktu itu. Nah, ya, makanya semua orang ketika sudah ada perintah perang, maka semuanya harus maju. Orang laki-laki khidmahnya adalah membela agamanya Allah. Orang perempuan berkhidmah untuk mengobati orang-orang yang sakit, menjaga anak-anaknya di rumah. Orang-orang yang lemah menjaga wanita-wanita yang ditinggal mereka sama para sahabat ketika berangkat ke perang. Nah, itulah bentuk daripada khidmah, ya. Jadi mudah-mudahan dimanapun dan kapan saja selama Allah memberikan kesehatan, kita jangan sampai lepas daripada khidmah, karena itu adalah bagian daripada amal yang soleh. Jadi itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.